Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi model pembelajaran kontekstual dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Indah Nur Puspitasari dengan NIM belakang 088. Yang kedua ada Eli Sulistiowati dengan NIM belakang 110. Yang ketiga Hikmah Putikasari dengan NIM belakang 113. Yang keempat ada Iman Hafid Al-Gibran dengan NIM belakang 114. Yang kelima Handika Nur Elsis dengan NIM belakang 124. Yang keenam Ira Fatrihana dengan NIM belakang 126. Saya, Indah Nur Puspitasari, dengan NIM belakang 088, akan menyampaikan materi tentang pembelajaran kontekstual, yaitu pengertian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran afektif, yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan, dan penilaian sebenarnya. Menurut Johnson, pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, dan budayanya. Yang selanjutnya adalah konsep dasar pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang dikemukakan oleh Mark Baldwin dan disempurnakan oleh Jean Piaget dan Kautsky. Menurut aliran ini, bahwa belajar bukanlah sekedar menghafal, tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, melainkan hasil dari proses merekonstruksi yang dilakukan oleh setiap individu. Dalam konsep dasar pembelajaran kontekstual, terdapat 3 hal yang harus dipahami, yaitu pembelajaran kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Yang selanjutnya, pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat menerapkan dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada asas-asas pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme, merupakan sebuah filosofi pembelajaran yang didasari premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman, siswa membangun konstruksi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia tempat mereka hidup. Yang selanjutnya ada inquiry. Inquiry merupakan proses pembelajaran yang didasari pada pencairan dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil mengingat, akan tetapi hasil dari sebuah proses menemukan secara sendiri. Asas-asas pembelajaran kontekstual yang selanjutnya adalah pemodelan atau modeling. Modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Kemudian ada refleksi. Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dan dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Kemudian ada penilaian nyata atau authentic assessment.
Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak. Apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan intelektual mental siswa. Kemudian, karakteristik pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual menurut Muklis mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajarkan tugas-tugas yang bermakna atau meaningful learning. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa atau learning by doing. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman. Karakteristik pembelajaran menurut Muslik. Yang pertama adalah pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang lain secara mendalam, atau bisa disebut learning to know each other deeply. Yang kedua adalah pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama, atau biasa disebut learning to ask, to inquiry, to work together. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan, atau bisa disebut learning as an enjoy activity. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual. Kelebihan yang pertama adalah pembelajaran lebih bermakna dan real. Kelebihan yang kedua adalah materi yang dipelajari tertanam erat dalam memori peserta didik. Kelebihan yang ketiga adalah pembelajaran lebih produktif, mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada peserta didik. Selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah guru lebih intensif dalam membimbing. Yang kedua, memerlukan perhatian dan pembimbingan ekstra dari guru atau pendidik. Dan yang terakhir adalah peserta didik dipandang secara individu yang sedang berkembang. Pengaruh model pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berikut beberapa upaya yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Pertama, menggunakan model pembelajaran yang tepat. Yang kedua, mewujudkan situasi pembelajaran yang kondusif, aktif, kreatif, dan efektif, dan nyata adalah dengan penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL. Yang ketiga, menyesuaikan model pembelajaran dengan mata pelajaran. Selanjutnya, implementasi penggunaan model pembelajaran kontekstual. Implementasi penggunaan model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran di kelas pada materi bangun datar, yaitu dengan memulai pembelajaran memperkenalkan bangun datar yang ada di sekitar mereka. Kegiatan inti yang dilakukan antara lain: yang pertama, guru meminta siswa mengamati lingkungan sekitar ruang kelas dan disuruh menemukan benda-benda di sekitar kelas yang merupakan bangun ruang yang termasuk bangun datar, kemudian menyebutkan perbedaan kedua bangun tersebut. Yang kedua, siswa mengidentifikasi benda-benda tersebut, mana yang merupakan kubus dan balok, kemudian diidentifikasi perbedaan kedua bangun tersebut. Kemudian, salah seorang siswa maju dan membedakan kedua bangun tersebut. Melalui diskusi, siswa membedakan mana yang disebut sisi, rusuk, dan titik sudut. Setelah beberapa saat, beberapa siswa maju dan menunjukkan sisi, rusuk, dan titik sudut dari kubus dan balok. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang mampu menunjukkan sisi, rusuk, dan titik sudut dari sudut dan balok dengan benar. Setelah itu, siswa mengerjakan soal yang telah diberikan guru dan guru menunjuk beberapa siswa untuk maju menjawab soal tersebut yang akan dibahas secara bersama-sama. Kegiatan penutup dari pembelajaran ini atau pembelajaran kontekstual yaitu guru menjembatani siswa untuk menemukan konsep dari sifat-sifat kubus dan balok
dengan cara menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. Kesimpulan dari materi presentasi kami pada hari ini yaitu pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang memiliki tujuan untuk membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran kontekstual juga dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang dikemukakan oleh Mark Bedouin. Mark Bedouin berpendapat bahwa belajar bukan hanya sekedar menghafal, melainkan proses konstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pembelajaran kontekstual memiliki 7 asas pembelajaran, yaitu konstruktivisme, inquiry, questioning, learning community, modeling, refleksi, dan authentic assessment. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan dengan memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa dan melaksanakan dalam situasi yang menyenangkan.